Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsa Julita. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai akuntansi manajemen Islam. Adapun pembahasan materi yang saya akan sampaikan mengenai materi ini, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Selanjutnya ada dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Kemudian materi yang selanjutnya ada konsep biaya dalam Islam, dan juga yang terakhir mengenai rangkuman materi. Pada materi yang pertama ini mengenai pendahuluan yang terkait mengenai akuntansi manajemen Islam. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapan sudah ada sejak Al-Quran diturunkan. Tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Akuntansi manajemen mempunyai banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, sehingga kita dapat mengidentifikasi asumsi dan perilaku tersebut dengan berpedoman pada syariat Islam, serta pada akhirnya dapat dijadikan dasar pembangunan akuntansi manajemen Islam. Prinsip yang dipakai adalah menjaga sesuatu yang baik yang ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang lebih baik dari prinsip yang sudah ada. Oleh karena itu, implementasi prinsip ini adalah yaitu menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional yang ada, kemudian mencoba menemukan konsep yang lebih baik yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis, yang pada akhirnya menemukan prinsip akuntansi manajemen Islam. Pada perkembangan kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip Islam dalam bermuamalah saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank syariah. Kemudian berkembang pula produk-produk halal. Hal ini membutuhkan praktek akuntansi Islam yang tepat, sehingga membutuhkan pula prinsip akuntansi manajemen Islam yang sesuai prinsip Islam yang tepat. Secara otomatis, mulai dari perencanaan sampai tahap pengambilan keputusan tentunya menerapkan praktek akuntansi manajemen syariah, di mana pendahuluan ini dikemukakan oleh Fathul Aminuddin Aziz. Materi selanjutnya saya akan paparkan mengenai dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, artinya Islam mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Seperti yang telah dijelaskan pada pendahuluan, dasar akuntansi Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam lainnya. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output. Dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Perbedaan akuntansi manajemen tidak terkait pada aturan pihak eksternal, aturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam pembuatan pelaporan keuangan, dan yang terpenting akuntansi manajemen dapat memberikan manfaat seperti optimalisasi sumber daya yang guna pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, pelaporan akuntansi manajemen tidak tunduk pada aturan pihak eksternal. Khususnya, akuntansi manajemen Islam mengarahkan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan bisnis Islam dan tanggung jawab sosial. Karena
Seorang pengusaha dalam melakukan kegiatan produksi akan berusaha memperoleh keuntungan dengan mencoba meminimalisir biaya yang dikeluarkan. Biaya dalam Islam harus memperhatikan konsep halal dan haramnya. Karena pada akuntansi manajemen Islam ini menitik beratkan tentang sumber pembiayaan khususnya dalam memproduksi barang dan juga jasa dalam Islam harus jelas. Jelas di sini dalam artian harus memproduksi barang secara halal dan jelas asal biaya yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Modal menjadi perhatian khusus dalam konsep biaya dalam Islam yang berhubungan biaya modal yang digunakan dalam proses produksi harus jelas dari mana asalnya, yaitu bisa berasal dari pinjaman baik pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Islam tidak melarang hutang, tetapi juga tidak menganjurkan. Dalam salah satu riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah tidak mau mensolatkan seseorang ketika meninggal dunia dengan alasan orang tersebut meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang, sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari yang namanya hutang. Pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini tidak dapat diakui, seperti yang pertama mengenai pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal. Haramnya faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan usaha. Yang kedua mengenai biaya suap. Biaya suap tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan, dan Rasulullah SAW pun melaknat orang yang menerima dan yang memberikan suap. Kemudian penjelasan yang selanjutnya mengenai pengeluaran dalam konsep akuntansi Islam ini hanya biaya yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga biaya yang tidak sesuai syariat Islam tidak dapat diakui, seperti yang ketiga mengenai penjelasan infak, sedekah, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal kita di akhirat nanti. Kemudian yang keempat mengenai pembahasan bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram, hukumnya berhubungan mengandung unsur riba. Kemudian yang terakhir, yang kelima mengenai pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang harus dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jika pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha, pada saat ini pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang berpengaruh terhadap pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha yang harus dibayarkan. Konsep Islam menyatakan bahwa setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, sehingga pembayaran zakat merupakan pengembalian harta milik orang lain. Berhubungan zakat merupakan instrumen pemerintahan pendapatan dalam Islam yang dikemukakan oleh Elward H. pada tahun 2014. Materi selanjutnya mengenai rangkuman materi. Perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan
termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Dalam hal ini juga harus memperhatikan kewajiban membayar zakat dan pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Hal lain yang juga sesuai dengan kaidah Islam yaitu akuntansi manajemen lingkungan yang harus memperhatikan semua stakeholder kegiatan usaha dan tidak merugikannya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.